Dedi, Kak, kok jarang main ke rumah Bu Ririn? Ada loh kue kesukaan kamu di rumah. Ayo mampir dulu. Terima kasih Bu, tapi saya lagi banyak kegiatan. Kenapa harus ketemu sama Bu Ririn di sini? Dia benar-benar bikin risih. Elah. Sebentar aja dek, kan cuma ngobrol. Kamu anak baik, gak akan nolak kan? Tapi saya memang sedikit sibuk Bu, lain kali aja ya. Lagi pula saya udah ada makanan, baru beli nih. Ya, padahal saya capek-capek loh bikin kue buat kamu. Saya bikinin kue itu sebagai rasa terima kasih saya, karena kemarin kamu sudah bantuin ngebenerin genteng rumah saya. Wah, tanamanku sudah aku siram semua, terlihat cantik-cantik dan segar. Kayak aku, meskipun aku janda, tapi aku masih tetap cantik dan juga segar. Orang kalau melihat aku gak bakalan tahu kalau aku ini seorang janda. Wah, ada berondong tuh. Pagi-pagi godain berondong gak ada salahnya kan, Dimas? Aduh, Bu Ririn lagi. Kenapa juga ya aku lewat sini? Dia pasti mau godain aku nih. Ada apa ya Bu Ririn? Maaf nih Bu, saya nggak bisa terlalu lama. Soalnya mau ke bengkel, motor saya mogok. Enggak kok. Cuma mau tanya aja soal kamu kok kelihatannya kayak kesusahan gitu. Adek ganteng mau dibantuin nggak? Kelihatannya kamu haus. Nggak usah Mbak. Kalau gitu saya duluan ya. Kok buru-buru banget sih? Santai dulu aja sini. Saya harus segera ke bengkel. Soalnya mau ada urusan. Saya duluan Mbak. Ya udah, kalau lagi buru-buru, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nggak ada kerjaan banget sih ini orang. Anak muda zaman sekarang gak peka sama perhatian janda cantik. Udah berondong keberapa tuh yang digodain? Padahal masih pagi loh. Bu Sela, kalau ngomong itu jangan malah nyindir kayak gitu. Kelihatan banget sih irinya. Saya iri? Buat apa saya iri sama janda gatal kayak kamu? Gak ada waktu. Kalau nggak iri ya udah nggak usah ikut campur. Mau saya godain berondong atau enggak, itu bukan urusan kamu. Sekarang saya tanya, ngapain kamu ada di sini di depan rumah orang terus tiba-tiba ngomong kayak gitu? Apalagi kalau bukan iri. Saya sama sekali nggak iri sama kamu ya Bu Ririn. Saya cuma mau peringatkan kamu, jangan terlalu sering godain orang. Apalagi godain laki-laki yang lebih muda daripada kamu. Mereka itu kelihatan risih. Lah, suka-suka saya dong. Kamu tahu dari mana kalau mereka risih atau enggak? Bisa baca pikiran mereka. Bu Ririn ini semenjak suaminya meninggal jadi berubah. Dia sering banget godain anak muda di sini. Benar-benar bikin risih. Janda satu itu memang gak ada kapoknya. Sekarang Dika yang digodain. Anak saya itu masih muda. Iya Bu, adik saya juga pernah digoda. Katanya cuma ngajak ngobrol, tapi caranya itu bikin resah. Dan ibu tahu nggak? Tadi pagi saya lihat dia ngegodain Dimas. Itu loh anaknya Pak Lurah. Aduh, benar-benar bikin resah deh. Saya tegur, tapi dia malah marah. Ya ampun, kok Bu Ririn tingkahnya seperti itu ya? Saya juga janda, tapi saya nggak berani tuh godain anak muda kayak gitu. Jangankan godain anak muda, godain bapak-bapak aja saya nggak berani. Saya itu nggak tahu sebenarnya apa sih yang bikin dia itu jadi godain anak muda. Ya saya tahu, dia emang masih cantik, tapi kenapa tingkahnya seperti itu? Mungkin karena suaminya meninggal kali Bu. Saya dengar-dengar ya, sebelum suaminya meninggal itu Bu Ririn pernah diselingkuhin. Ibu tahu sendiri kan kalau suaminya Bu Ririn itu usianya cukup jauh di atas Bu Ririn. Oh, saya paham Bu Sela. Mungkin Bu Ririn itu trauma kali ya sama laki-laki yang lebih tua dari dia. Kita nggak boleh ngomongin orang yang udah meninggal, apalagi ngomongin keburukannya. Kita nggak tahu itu benar atau enggak. Kalau itu salah nanti jadi fitnah. Iya, saya tahu Bu Tuti. Saya nggak bermaksud untuk membicarakan kebohongan orang yang sudah meninggal. Saya hanya mendebak penyebab kelakuan Bu Ririn aja. Siapa tahu aja kan tebakan saya benar. Kalau selama ini Bu Ririn emang trauma sama laki-laki yang lebih tua daripada dia, makanya dia nyari berondong. Bu Tuti, saya beli kopinya 1 paknya. Dimas, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu. Dimas, tadi kata Bu Sela kamu digodainnya sama Bu Ririn. Ya gitu lah Bu, udah hal yang biasa kalau Bu Ririn ngelakuin hal yang kayak gitu. Ini kopinya Dimas, harganya 15.000. Terima kasih Bu Tuti, ini uangnya. Ya, sama-sama. Oh iya Dimas, kamu kalau digodain lagi sama Bu Ririn, jangan diem aja, atau jangan ditanggapin ya, maklumin aja. Itu nggak bisa dimaklumi aja ya Bu Tuti. Kalau terus-terusan dimaklumi, yang ada nanti Bu Ririn malah makin menjadi. Kalau sampai dia godain suami orang juga gimana? Itu kan bisa bahaya. Saya juga setuju Mbak Koko. Sepertinya ada yang harus menegur dia. Saya masih nggak berani buat negur dia. Soalnya saya masih menghargai dia sebagai orang yang lebih tua dari saya. Saya setuju sama apa yang dikatakan Dimas. Sebaiknya kita tegur dia Bu. Mungkin kalau kita tegur secara ramai-ramai, Bu Ririn akan mengerti. Soalnya saya sering menegur dia, tapi tidak dipedulikan. Mungkin kalau rame-rame bisa beda cerita. Benar juga ya. Dia juga kan pernah ngegodain anak saya. Saya setuju deh sama kalian. Kita tegur Bu Ririn bareng-bareng. Oh iya, saya duluan ya ibu-ibu. Mari. Kapan kita akan menegur Bu Ririn? Nanti kita bicarakan lagi aja Bu.
Untung aja kuenya masih ada. Coba kalau udah nggak ada, ibu pasti marah-marah. Aku harus langsung pulang dan kasih kue ini ke ibu. Ibu pasti senang banget. Dedi, Kak, kok jarang main ke rumah Bu Ririn? Ada loh kue kesukaan kamu di rumah. Ayo mampir dulu. Terima kasih Bu, tapi saya lagi banyak kegiatan. Kenapa harus ketemu sama Bu Ririn di sini? Dia benar-benar bikin risih. Elah. Sebentar aja dek, kan cuma ngobrol. Kamu anak baik, gak akan nolak kan? Tapi saya memang sedikit sibuk Bu, lain kali aja ya. Lagi pula saya udah ada makanan, baru beli nih. Ya, padahal saya capek-capek loh bikin kue buat kamu. Saya bikinin kue itu sebagai rasa terima kasih saya, karena kemarin kamu sudah bantuin ngebenerin genteng rumah saya. Kalau soal itu saya menolong dengan ikhlas Bu, saya tidak mengharapkan apapun. Iya, saya tahu kamu itu orangnya memang ikhlas. Ini keinginan saya aja kok mau bikinin kamu kue. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngobrol, nggak apa-apa. Tapi kamu ambil kuenya ya, sekalian buat keluarga kamu. Saya udah capek-capek bikin loh. Aduh, gimana ini? Kalau terus-terusan ditolak, kasihan juga Bu Ririn. Dia udah capek-capek bikin kue. Mending aku yakin aja deh untuk kali ini aja. Ya udah Bu, tapi saya nggak bisa lama-lama ya. Nah gitu dong, ayo ke rumah saya ambil kuenya. Asik, ke rumah saya bakalan kedatangan berondong nih. Semoga aja ibu nggak marah. Lagian cuma ngambil kue doang kok. Beneran nih, kamu cuma mau ambil kue aja? Gak mau sekalian ngobrol-ngobrol dulu gitu sama saya? Tadi kan saya sudah bilang Bu, saya buru-buru. Saya mengambil kuenya karena saya menghargai Bu Ririn yang sudah membuat kue ini untuk saya. Tapi kalau Bu Ririn memaksa seperti ini, lebih baik tidak usah Bu. Ya jangan gitu dong. Iya deh ya, kamu cuma ambil kue aja, setelah itu langsung pulang ya. Ini kenapa kue keringnya banyak banget? Perasaan tadi cuma disuruh beli satu aja deh. Tapi kok ada yang aneh ya? Satu plastik udah jelas pasti belinya di warung Bu Mamat. Tapi satu lagi punya siapa? Dika, kesini dulu nak. Kenapa Bu? Kok teriak-teriak kayak gitu? Ini ibu mau nanya, kok kamu beli kue keringnya banyak banget sih? Ibu kan cuma minta milih satu aja. Oh, yang satunya lagi dikasih sama Bu Ririn Bu. Kamu itu kenapa nggak bilang enggak sama Bu Ririn? Jangan main-main sama janda genit kayak dia. Jangan deket-deket sama dia. Tapi Bu, Dika nggak enak, dia kan tetangga. Apalagi dia udah capek-capek bikin kue keringnya. Dia bilang kalau itu sebagai tanda terima kasih, karena Dika udah bantuin dia benerin genteng rumahnya. Tapi tetap aja seharusnya kamu menolak. Udah, kamu kasih lagi aja kuenya. Ibu nggak mau makan kue dari dia. Janganlah Bu, barang yang udah dikasih jangan dikembaliin lagi. Ibu kan sering nasihatin aku kayak gitu. Bu Ririn udah berbaik hati ngasih kue. Aku tahu ibu nggak suka sama Bu Ririn, karena sikapnya Bu Ririn yang suka godain aku. Kalau kamu udah tahu, seharusnya ngejauhin Bu Ririn, bukan malah ngedeketin. Aku nggak deketin dia Bu. Aku cuma risih sama kelakuannya Bu Ririn. Tapi aku cuma menghargai itikat baik dia yang udah bikinin kue buat kita. Rezeki nggak boleh ditolak. Ya udah, tapi ini yang terakhir kali ya. Lain kali kalau dia ngasih kamu kue atau apapun jangan diterima. Kamu juga kalau digodain sama dia langsung lari aja. Iya Bu. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya, mau beresin kue kering ini. Ingat satu hal lagi, mulai sekarang kamu jangan pernah ke rumahnya lagi, ngerti? Iya, aku ngerti. Sebenarnya Bu Ririn itu baik, tapi karena sikapnya yang sering godain anak muda, dia jadi dipandang sebelah mata sama orang-orang. Sebenarnya aku juga risih sih, tapi di sisi lain kasihan juga sama dia, hidup sebatang kara. Serius Bu, dia ngasih kue ke Dimas dengan alasan tanda ucapan terima kasih? Iya Bu Sela, sebenarnya saya nggak masalah kalau dia mau ngasih kue atau apapun. Kita kan memang tetangga. Dulu saya juga sering ngasih makanan ke dia, tapi nggak tahu kenapa sekarang itu bawaannya kesel terus kalau sama dia. Saya masih nggak terima kalau anak saya digodain gitu aja. Sabar Bu, jangan terpancing emosi kayak gitu. Mungkin kita bisa bicarain ini baik-baik sama Bu Ririn. Kita harus bilang kalau kita itu risih sama tindakannya. Pagi Bu Ibu. Wah, kalian habis belanja apa nih? Bu Ririn, saya peringatkan kamu ya, jangan godain anak saya terus. Kamu itu sudah berumur Bu Ririn. Gak sepantasnya kamu menggoda anak saya yang jauh lebih muda dari kamu. Sabar Bu Tuti, ini masih di pasar. Ada banyak orang di sini. Jangan bikin malu. Saya nggak peduli Bu Sela, saya udah emosi. Haha, ya ampun Bu Tuti, santai aja Bu. Saya kan cuma bercanda. Lagi pula anak ibu nggak kelihatan risih tuh, dia biasa aja. Kata siapa dia nggak risih? Setiap pulang dia selalu bilang sama saya kalau dia itu risih. Saya udah muak ya sama sikap ibu yang seperti ini. Ini peringatan terakhir, jangan pernah ibu godain anak saya lagi. Udah Bu Tuti, jangan emosi. Biarin, jangan halangi saya Bu Sela. Saya juga tahu ya kalau kamu itu emosi sama dia. Kalau Bu Sela mau marah ya tinggal marah aja Bu. Jangan ditahan kayak gini. Biarin Bu Ririn tuh tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dia bikin risih semua orang. Iya saya tahu Bu Tuti, tapi jangan di pasar juga. Udah yuk kita pergi. Malu tuh Bu diliatin sama orang. Biarin aja, mereka itu cuma iri. Namanya juga masih cantik. Ya wajar banyak yang aku suka.
Bu Ririn, kamu ini memang cantik dan menarik. Pantas aja banyak yang suka. Gak ada satu orang pun yang bisa menandingi kecantikan kamu. Siapa sih yang malam-malam nelpon kayak gini? Ganggu aja. Halo? Azab telah menantimu. Siapa ini? Jangan macam-macam ya sama saya. Apa maksud kamu nelpon saya kayak gitu? Kamu akan mendapatkan azab yang setimpal. Bersiaplah, Ririn. Apa coba maksudnya? Sebenarnya dia itu siapa? Bisa-bisanya dia nelpon aku kayak gitu. Itu suatu pertanda. Apa emang cuma orang yang iseng? Ah, mungkin cuma orang yang iseng aja. Sebenarnya tadi itu siapa? Udahlah, nggak usah dipikirin. Nanti yang ada wajah aku berkerut. Itu palingan cuma orang yang iseng. Kan banyak orang yang iri sama aku. Mungkin mereka mau meneror aku. Tidak, ini nggak mungkin. Kenapa wajah aku menjadi seperti ini? Mataku juga mau merah. Rambutku, kemana rambutku? Kenapa tiba-tiba jadi rontok seperti ini? Nggak, ini nggak mungkin. Kenapa wajahku jadi seperti ini? Rambutku rontok semua. Rambut yang selalu aku rawat, kenapa tiba-tiba jadi rontok semua? Jangan-jangan benar apa yang dikatakan sama orang yang nelpon aku tadi. Kalau ini adalah ajaib untuk aku. Enggak, ini gak mungkin. Tidak. Hah, itu kayak suara Bu Ririn. Kenapa dia bisa teriak kayak gitu ya? Apa mungkin terjadi sesuatu? Iya, itu suara teriakannya kenceng banget. Gimana kalau kita cek? Takut terjadi sesuatu. Ya, ayo kita cek. Bu Ririn, ini saya dan Dimas. Tolong buka pintunya. Tadi kita mendengar suara teriakan ini, Bu Ririn. Tolong Bu, dibuka pintunya. Bu Ririn, rumahnya kelihatan kayak kosong. Tapi tadi kita mendengarkan suara teriakan Bu Ririn. Iya, suaranya kenceng banget. Atau jangan-jangan dia pingsan lagi. Gimana kalau kita panggil warga aja? Kalian ngapain ada di rumahnya Bu Ririn? Ini sudah malam, sebaiknya kalian pulang. Bu, tadi aku sama Dimas gak sengaja lewat rumahnya Bu Ririn. Terus kami ngedengar suara teriakannya Bu Ririn. Kenceng banget, Bu. Tapi pas kita ketuk rumahnya nggak ada suaranya Bu Ririn. Bener apa yang dikatakan, Bu Tuti. Kita takut terjadi sesuatu sama Bu Ririn. Soalnya tadi teriakannya kenceng banget. Tapi pas kita ketuk-ketuk pintunya nggak ada suara apapun. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Bu Ririn. Kita juga tadi mikirnya kayak gitu, Bu. Gimana kalau kita paksa masuk aja ke rumahnya? Coba kamu dobrak aja pintunya. Kalau perasaan ibu nggak enak ya, ibu takut terjadi sesuatu. Meskipun ibu lagi kesel sama Bu Ririn, cuma bagaimanapun dia itu tetap tetangga kita. Kalau terjadi sesuatu sama dia, ibu tetap khawatir. Iya, Bu. Dim, bantuin ku dobrak pintunya yuk. Iya, ayo. Bu Ririn, buka pintunya. Ini saya Dika. Buka pintunya, Bu Ririn. Gimana ini? Mereka nggak boleh melihat aku seperti ini. Mereka bisa curiga. Aku harus kabur dari sini. Kenapa kakiku jadi berat seperti ini? Aku jadi susah untuk melangkah. Kalau berat seperti ini, aku nggak bisa kabur dong. Aku harus cepet-cepet keluar. Bu Ririn, kamu di mana? Ini saya Bu Tuti. Kamu nggak apa-apa kan, Bu? Astaga, kenapa ini? Kenapa rumahnya Bu Ririn banyak sisik ular? Gimana, Bu? Bu Ririn sama sekali nggak ada. Malah banyak banget sisik ular. Jangan-jangan Bu Ririn berubah jadi ular. Saya pernah dengar di desa sebelah ada orang yang dikutuk jadi manusia ular. Mungkin aja kan kalau Bu Ririn juga dikutuk jadi ular. Lihat, banyak sisik ular. Bisa jadi sih, soalnya kita sama sekali nggak menemukan Bu Ririn. Atau kemungkinannya dua, Bu Ririn dimakan sama ular besar. Ibu lebih percaya kemungkinan kedua sih. Soalnya nggak mungkin kalau Bu Ririn dikutuk jadi manusia ular. Tapi mungkin aja kan kalau dia dimakan sama ular. Kita harus kasih tahu Pak RT. Takutnya benar-benar ada ular. Ya udah, sekarang kita lapor aja ke Pak RT. Itu pasti Bu Ririn. Dia berubah jadi ular besar karena kelakuannya. Lihat sisik yang berserakan itu. Saya yakin kalau itu sisiknya Bu Ririn. Saya juga awalnya berspekulasi seperti itu, Bu Sela. Tapi kata Dika kemungkinan Bu Ririn dimakan sama ular besar. Tapi saya lebih setuju sama Bu Sela. Konon orang dulu bilang kalau kita menemukan sisik ular di dekat pohon yang besar, itu tandanya orang itu memang berubah menjadi ular. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak Jaja? Saya takut kalau beneran ada ular. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak mau jadi ular seperti ini. Itu soalnya Bu Ririn. Berarti benar kalau Bu Ririn memang berubah menjadi ular. Saya bilang juga apa kan kalau Bu Ririn itu memang berubah menjadi ular. Ini adalah ajaib untuk dia karena dia sudah menggoda banyak lelaki muda. Itu semua sangat membuat risih warga. Ternyata kutukan itu emang ada ya. Benar-benar menyeramkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Kita sudah tahu jawabannya kalau Bu Ririn memang berubah menjadi ular. Ibu kan nyangka sama apa yang terjadi. Jadi Bu Ririn beneran jadi manusia ular kan? Tadi Dimas sih bilang, Bu, soalnya Dimas dan warga menemukan sisik ular di sekitar pohon beringin. Orang-orang bilang kalau ada sisik ular di bawah pohon beringin, itu tandanya ada manusia yang berubah jadi ular. Sebenarnya ibu merasa lega dan juga sedih. Lega karena kamu gak akan digoda lagi sama Bu Ririn. Tapi ibu juga sedih karena tiba-tiba aja Bu Ririn jadi manusia ular seperti itu. Ibu belum sempat minta maaf. Pada waktu itu pun ibu berbicara kasar sama dia.
Ibu tenang ya, jangan terlalu bersedih seperti itu. Semua memang sudah azab buat Bu Ririn. Dia kan selama ini sudah membuat banyak warga resah. Iya, Ibu tahu, tapi tetap aja Bu Ririn itu tetangga kita. Kita hanya bisa mendoakan Bu Ririn, Bu. Semoga Tuhan mengampuni semua dosanya. Amin, semoga aja ya. Kamu jadi laki-laki juga jangan seperti itu ya pada perempuan. Hargai perempuan. Iya Bu, Dika akan ingat kata-kata Ibu. Sekarang Ibu istirahat ya. Ini udah tengah malam, nanti Ibu sakit. Saya benar-benar masih gak nyangka sama apa yang terjadi. Sudah, Bu Tuti, jangan terlalu diratapi. Ini semua kan namanya hukuman buat Bu Ririn. Emangnya Bu Tuti lupa kalau Bu Ririn itu sering banget ngegodain anaknya Bu Tuti? Justru Bu Tuti itu harusnya senang. Kalau Bu Ririn gak ada, itu artinya gak ada lagi yang bisa godain anak Ibu Tuti. Iya Bu, saya paham. Tapi sebagai manusia yang memiliki empati, saya tetap aja sedih. Saya tahu betul bagaimana Bu Ririn ditinggalin suaminya. Bu Ririn kan jadi seperti itu. Dia juga hidup sebatang kara. Iya juga ya Bu. Ibu-ibu, saya dapat info dari Pak RT kalau kita harus ke balai desa. Buat apa kita ke balai desa, Pak Jaja? Ada penyuluhan di sana yang semacam peringatan gitulah. Penyuluhan atau peringatan, Pak Jaja? Itu kan beda artinya. Ya intinya kayak gitulah Bu. Saya juga kurang paham. Mungkin ini ada kaitannya sama Bu Ririn yang berubah jadi manusia ular. Katanya sih untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi makanya ada penyuluhan. Oh gitu, makasih Pak Jaja untuk informasinya. Udah sama-sama. Kalau gitu saya duluan mau ngasih tahu ke warga yang lain. Ayo kita ke balai desa Bu. Lihat itu Nek, banyak ranting di dekat pohon itu. Gimana kalau kita ambil rantingnya? Jangan Kek, kita cari kayu bakar di tempat lain aja. Loh kenapa? Kan kita jarang ambil di tempat ini. Mending ambil aja yang itu. Tuh kan juga banyak. Kita jadi nggak usah jalan lagi. Emangnya kamu nggak capek Pak? Aku capek sih Kek, tapi daripada kita kena musibah, mending kita cari tempat lain aja yuk. Musibah apa Nek? Coba ceritain. Aduh, kakek ini makanya datang ke balai desa biar tahu apa yang diomongin di sana. Ya kamu kan tahu kalau waktu itu pinggang aku lagi sakit. Mana kuat aku jalan ke balai desa. Udah cepetan kamu ceritain ke aku kenapa aku nggak boleh ngambil ranting di dekat pohon itu. Orang-orang bilang pohon itu tempat tinggalnya Bu Ririn. Kamu tahu kan kalau Bu Ririn itu berubah menjadi manusia ular. Bahkan cerita Bu Ririn ini jadi legenda janda ular. Kalau kita ambil ranting itu, takutnya kita kena musibah. Soalnya itu kan tempat tinggal barunya Bu Ririn. Bener juga ya Nek. Untung aja kamu ngingetin. Ya udah kita pergi aja yuk Nek. Kita cari kayu bakar di tempat lain aja. Itu suara ular nih. Jangan-jangan ada Bu Ririn. Ayo kita pergi. Iya Kek, ayo kita pergi dari sini.